Hai guys semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana awal puasa kalian hari ini? Jangan sampai bolong loh ya. Jadi di video ini aku mau membahas tradisi-tradisi unik yang biasanya dilakukan oleh masyarakat di berbagai negara untuk menyambut bulan Ramadan. So tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, negara pertama yang akan aku bahas ini adalah negara Aljazair. Nah, kalau di negara Aljazair itu nggak ada tuh namanya acara ngabuburit atau sahur keliling kayak di Indonesia. Kalau di Aljazair ini yang umum itu tuh semua keluarga masyarakat Aljazair ini tuh berusaha supaya mereka ini bisa berbuka puasa bersama keluarganya di rumah. Jadi setiap waktu berbuka puasa itu jalan-jalanan yang ada di Aljazair itu biasanya tuh yang biasanya macet pada waktu buka puasa itu jadi lebih renggang. Nah, kalau di Indonesia biasanya kan kita pasti pernah lah disuruh untuk tidak tidur malam-malam supaya waktu sahur itu bangunnya nggak kesiangan, ya kan? Namun hal ini itu berbalik dengan masyarakat di Aljazair. Jadi mereka ini biasanya bergadang sampai waktu sahur ini itu tiba. Dan uniknya lagi, mereka jadikan kebiasaan itu sebagai suatu tradisi di negara Aljazair. Tradisi ini dikenal dengan nama Saharot Romadiniyah. Nah, dalam pelaksanaannya, masyarakat Aljazair ini tuh nggak hanya begadang aja sampai sahur tiba, itu enggak. Tapi mereka suka menggelar acara makan-makan, minum kopi dan juga teh, dan juga mendengarkan musik sampai waktu sahur tiba. Nah, mereka biasanya menggelar acara Saharot Romadiniyah ini tuh di beberapa hotel yang ada di Aljazair. Nah, negara kedua yang akan aku bahas ini adalah negara Maroko. Masyarakat Maroko sendiri ternyata memiliki tradisi yang bisa dibilang unik untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya kalau di Indonesia kan untuk persiapan menyambut bulan Ramadan itu kan paling nggak seminggu gitu kan. Tapi kalau di Maroko ini persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu tuh bisa sampai 2-3 minggu sebelumnya. Nah, selama 2-3 minggu persiapan Ramadan ini, masyarakat Maroko memiliki kebiasaan untuk mengecat rumah dan membersihkan rumah untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Dan gak hanya itu, mereka juga biasa mengundang teman dan kerabat mereka ke pesta yang mereka adakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suasana bulan suci Ramadan. Tuh, biasanya mereka ini mengisi pesta tersebut dengan menikmati hidangan bersama-sama. Untuk menyambut bulan Ramadan, warga Albania ini tuh mengadakan tradisi yang bernama tradisi tabuh lodra. Lodra adalah sebutan bagi beduk khas Albania. Beduk Albania ini tentu saja berbeda dengan beduk yang ada di Indonesia. Nah, bedanya kalau di Albania itu beduk lodranya itu terbuat dari drum silinder dengan 2 lubang yang masing-masing lubang ini tuh ditutupi sama kulit kambing. Selain itu, ukuran dari beduk lodra ini tuh lebih kecil dari beduk yang ada di Indonesia. Hal ini memungkinkan para penabuhnya ini tuh bisa berkeliling menyusuri jalanan kota. Cara memainkannya pun cukup unik, di mana penabuh lodra akan memukul tiap sisi lodra dengan 2 tongkat yang berbeda, sehingga memunculkan nada yang berbeda juga. Jadi satu sisi lodra ini dipukul dengan stik berbentuk palu kayu sebagai pemukul utama, terus yang satunya lagi dipukul dengan menggunakan ranting merah yang biasanya ditemukan di pegunungan. Lodra juga biasanya dikombinasikan dengan alat perkusi lainnya, sehingga sekilas itu mirip-mirip banget sama marching band. Penabuh lodra juga biasanya itu berasal dari kaum Gypsy, dan mereka akan mendapatkan uang atau imbalan atas penampilannya itu. Nggak hanya itu, terkadang mereka juga diundang sahur dan berbuka bersama oleh masyarakat sekitar. Tradisi lodra ini tuh berlangsung selama bulan Ramadan dan akan lebih meriah lagi saat Hari Raya Idul Fitri. Dan pada saat itu, semua kalangan di Albania berkumpul bersama, termasuk juga warga non-muslim. Tradisi Ramadan di Irak yang paling terkenal adalah tradisi Maibes atau tradisi berebut cincin. Nah, setelah berbuka puasa, saat matahari terbenam,
Para pria di Irak ini berkumpul di sekitar lingkungan untuk bermain permainan ini. Permainan maybes ini dilakukan oleh dua kelompok, yang dimana dua kelompok ini para pemain akan bergiliran untuk menyembunyikan cincin di genggaman mereka. Nah, tiap kelompok ini tuh memiliki sekitar 21 orang pemain, dan yang berarti ada 42 tangan yang harus ditebak. Permainan maybes dimulai dengan pemimpin satu kelompok ini diam-diam menyembunyikan cincin kepada salah satu anggota timnya. Terus anggota tim duduk di tanah dengan kepalan tangan mereka diletakkan di pangkuan mereka. Nah, tim lain harus bisa menebak anggota mana yang membawa cincin itu. Atmosfer dari permainan ini tuh bisa dibilang cukup menegangkan karena para pemain diam-diam bergantian menyembunyikan cincin di genggaman teman satu kelompok mereka dan mencoba supaya nggak ketahuan. Terus kelompok lawan ini hanya memiliki kesempatan 2 kali untuk menebak pemegang cincin dan hanya boleh menggunakan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah. Saat mereka menemukan cincinnya, kelompok mereka akan bersorak dan berkata, "Bawa cincinnya, bawa sini," gitu. Lalu mereka akan merayakannya dengan cara yang spesial dan menyanyikan lagu-lagu lama Mausulawi. Permainan ini bisa dibilang sangat sederhana, namun menarik dan telah diturunkan dari generasi ke generasi di Irak. Terus negara selanjutnya yang akan aku bahas adalah negara Maladewa. Nah, negara yang berada di sebelah barat daya Sri Lanka ini memang terkenal banget sama panorama pantainya yang sangat indah. Nah, selain pemandangan pantainya, ternyata di Maladewa ini juga memiliki tradisi unik untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi ini dalam bahasa Dilavi disebut dengan Rodamas yang banyak diminati oleh masyarakat di Maladewa. Nah, pada saat berbuka puasa, makanan khas Maladewa yang biasanya disajikan ini ada gulha, foni buah kiba, dan kulhi buah kiba. Nah, setelah berbuka puasa, mereka kemudian membacakan sebuah puisi tradisional mengenai bulan suci Ramadan yang terdiri dari 3 baris atau lebih. Selain itu, warga yang bisa dibilang pandai berpuisi diminta untuk melafalkan puisi Rai Faru yang berisikan tentang bulan Ramadan. Nah, di Maladewa juga ditemukan beberapa acara yang memang khusus diadakan di bulan Ramadan, seperti tawaran-tawaran spesial, tawaran produk elektronik, dan banyak tawaran-tawaran lainnya yang biasanya ditemukan di daerah Malé dan Atols. Selanjutnya, kalau di Qatar ini ada suatu festival yang mirip-mirip sama festival Halloween, yaitu Festival Garanggo untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau di festival Halloween pada umumnya kan biasanya anak-anak kan menggunakan kostum-kostum seram kayak gitu kan. Tapi kalau festival Garanggo ini, anak laki-lakinya akan tampil dengan menggunakan baju Arab hitam berompi merah bersulam emas. Sedangkan kalau anak perempuannya akan menggunakan pakaian tradisional disdasas berwarna cerah, lengkap dengan ikat kepala buknik atau hijab hitam transparan berhias benang emas. Nah, anak-anak kecil ini akan berpawai dan bernyanyi lagu tradisional Garanggo sambil memukul batu secara bersama-sama di sepanjang jalan, sekaligus berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk meminta permen dan juga kue. Biasanya festival Garanggo itu dilaksanakan pada hari ke-13, 14, dan ke-15 bulan Ramadan. Nah, negara berikutnya yaitu adalah negara Mesir. Nah, umat muslim di Kairo, Mesir ini memiliki suatu tradisi unik untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, mereka biasanya akan menggantungkan lampu-lampu hias di depan rumah mereka, bangunan-bangunan, di jalanan, bahkan hingga ke gang kecil. Nah, lampu tersebut itu dinamakan dengan lampu fanus. Nah, lampu fanus ini awalnya itu terbuat dari kertas dan diisi lampu. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maju, lampu fanus kini itu terbuat dari rangkaian kaca berwarna, timah, dan cincin kawat yang di dalamnya diisi lampu. Nah, selain tradisi fanus, selama bulan suci Ramadan, waktu berbuka puasa ini tuh ditandai dengan penembakan meriam yang biasanya dikenal dengan nama Fa'al Iftar.
Beberapa sejarawan ini tuh percaya kalau tradisi ini sudah ada sejak abad ke-10 dari Mesir. Ketika salah satu khalifah Fatimiyah ini memerintahkan Maryam ditempatkan di Bukit Mokotam Kairo, sehingga semua muslim akan mendengar isyarat untuk berbuka puasa. Nah, di sisi lain dipercaya juga kalau tradisi ini dilakukan lebih dari 200 tahun silam di Mesir. Jadi sebelum munculnya arloji atau suara azan di TV yang biasanya kita dengar sekarang ini, kala itu pemimpin Ottoman yang bernama Hoskodam ini yang sedang menguji Maryam ini tuh secara tidak sengaja menembakkannya pada saat matahari terbenam. Jadi ketika penduduk Kairo itu mendengar suara Maryam itu, mereka berpikir kalau suara itu adalah tanda waktunya berbuka puasa. Melihat hal itu, sang putri yang bernama Hajjah Fatimah ini meminta kepada Sultan Kodam agar menjadikan hal itu tradisi berbuka puasa. Hingga saat ini, Maryam itu tuh ditempatkan di Bukit Mutakom dekat benteng untuk mengumumkan waktu berbuka puasa. Tradisi mitzvah al-iftar yang awalnya itu dilakukan di Mesir, akhirnya diikuti oleh beberapa negara Arab lainnya, yaitu ada Lebanon, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Ya guys, itu dia adalah tradisi-tradisi unik untuk menyambut bulan Ramadan di berbagai negara. Atau mungkin di daerah kalian ada yang memiliki tradisi unik juga untuk menyambut bulan Ramadan, bisa kalian tulis juga di kolom komen ya. So I hope you guys enjoy this video. Tetap semangat puasanya, jangan sampai bolong. And see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.